Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Dini Leanti, Nurul Fadilah, Siti Nur Hasanah ingin mempresentasikan mengenai matkul teori akuntansi yang berjudul kerangka konseptual. Yang pertama ada kerangka konseptual versi VSTB merupakan suatu model hasil rekayasaan yang dapat dijadikan acuan penalaran untuk pengembangan neraca acuan baru untuk konteks lingkungan yang berbeda. Model ini dipilih karena rangka ini merupakan model pertama yang disusun dan memuat secara lengkap penjelasan, penalaran, argumen, sehingga sangat cocok untuk bahan pembelajaran dan pendidikan teori akuntansi. Untuk pemakai dan kepentingannya, dalam sesuatu lingkungan negara, banyak pihak potensial yang berkepentingan dan banyak macam kepentingannya. VASB merinci pemakaian potensial yang dapat dituju oleh pelaporan keuangannya, yaitu ada owner, leader, supplier, potential investor and creditor, employees, management, director, customer, financial analysis and advisor, broker, underwriter, stock exchange, lawyer, economist, taxing authorities, regulatory authorities, legislator, financial press and reporting agency, labor union, trade association, business research, teacher and student, and the public. Untuk pertemuan selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu tujuan fungsional. Apa sih tujuan fungsional itu? Tujuan fungsional adalah tujuan masyarakat atau organisasi secara keseluruhan tanpa memperhatikan tujuan atau motivasi masing-masing individual di dalamnya. Tujuan fungsional akuntansi dapat ditetapkan misalnya untuk yang pertama itu mengalokasi sumber daya ekonomi secara efisien. Yang kedua ada membantu perusahaan untuk memperoleh dana untuk ekspansi. Yang ketiga ada membantu pemerintah untuk menarik pajak secara adil dan efisien. Yang keempat yaitu untuk membantu para manajer dalam keputusan investasi. Yang kelima mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan negara. Yang keenam, memfasilitasi fungsi dan pengendalian sosial. Yang ketujuh, ada mengarahkan perilaku manajer untuk mengambil keputusan yang selaras dengan tujuan sosial ekonomi negaranya. Yang terakhir, itu ada mengurangi atau mencegah konflik kepentingan antara manajer auditor dan pemegang saham. Slide berikutnya yaitu tujuan utama pelaporan keuangan dalam rangka konseptual FASB. Pelaporan keuangan harus menyediakan informasi untuk membantu para investor dan kreditor dan pemakai lainnya, baik berjalan maupun potensial, dalam menilai jumlah saat terjadi dan ketidakpastian penerimaan kas mendatang dari dividen atau bunga dan pemerolehan kas pendatang dari penjualan, penebusan atau jatuh temponya sekuritas atau pinjaman dengan cara lain. Pelaporan keuangan harus menyediakan informasi untuk membantu para investor dan kreditor yang memakai lain dalam menilai jumlah saat terjadi dan ketidakpastian aliran kas bersih ke badan usaha bersangkutan. Selanjutnya itu ada pelaporan keuangan harus menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para investor dan kreditor dan pemakai lain baik berjalan maupun potensial. Dalam membuat keputusan investasi, kredit dan semacamnya yang rasional, informasi harus terpahami bagi mereka yang mempunyai pengetahuan yang memadai tentang berbagai kegiatan bisnis dan ekonomis, dan bersedia untuk mempelajari informasi dengan cukup tekun. Pelaporan keuangan harus menyediakan informasi tentang sumber daya ekonomi suatu badan usaha, klaim terhadap sumber-sumber tersebut, kewajiban badan usaha untuk mentransfer sumber daya ekonomi ke intensitas lain, dan ekuitas pemilik. Nilai informasi, keterpahamian atau understandability.
Keterpahamian adalah kemampuan informasi untuk dapat dicerna maknanya oleh pemakai. Dua faktor mempengaruhi keterpanan informasi, yaitu pemakai dan informasi itu sendiri. Informasi sebagai alat atau perkakas yang dimana alat akan bermanfaat bagi pemakai kalau alat tersebut memang alat yang cocok atau tepat. Keberpautan atau relevance, kemampuan informasi untuk membantu pemakai dalam membedakan beberapa alternatif keputusan sehingga pemakai dapat dengan mudah menentukan pilihannya. Nilai prediktif atau predictive value. Nilai prediktif adalah kemampuan informasi untuk membantu pemakai dalam meningkatkan probabilitas atau harapan-harapan yang akan muncul suatu kejadian masa lalu atau masa yang akan datang.